Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa sebelum memulai akan renungan kita pagi ini, kita selalu ada ayat hafalan dalam beberapa minggu terakhir ini. Kalau saya tidak salah, kita sekarang ada di ayat hafalan kita yang kelima. Yang pertama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Mudah-mudahan masih hafal ya Bapak Ibu. Masih hafal ya? Atau karena sudah selesai kita hafal ya, jangan terlalu begitu. Yang kedua, kita menghafal di pertama Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini ayat kita yang pertama. Yang kedua itu 1 Korintus 3 ayat 7. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah. Yang ketiga, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari kebenaran oleh firman Kristus. Yang keempat, minggu lalu masih hafal Yakobus 1 ayat 8? Apa? Orang sebab orang yang tidak akan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saya mau sampai kepada ayat yang kita minggu lalu, Roma 10 ayat 3. Roma 11 ayat 3. Apa? Ya, kita tes ombak dari padang bulan 2. Dari padang bulan 2. Silakan boleh berdiri padang bulan 2 dan diucapkan oleh padang bulan 2. Atau ada yang sedang menghafal ini? Ada yang sedang menghafal ini? Padang bulan 2. Silakan boleh berdiri. Ya, gak ada padang bulan 2 di sini. Silakan. Atau ada yang mewakili? Mewakili. Nah, ketuanya bilang di website. Saya dengar ketuanya bilang di website lain mewakili pada bulan 2. Betul begitu, Pak Guru? Nah, iya. Harusnya ketua gitu. Silakan. Oh gitu. Silakan. Ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bukan Sekali lagi di awal. Oh, ada penerjemah di depannya. Oh, dan yang di belakang juga baca gitu ya. Asik juga gitu ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan untuk Dia. Ada cantik yang dengarkan Anda. Terima kasih. Oh gitu ya. Terima kasih ya. Oke. Padang bulan 1. Mana padang bulan 1? Oke. Ya. Siapa yang mewakili? Dihafalkan nggak? Atau lupa? Bu Yesi. Ketuanya. Ketua langsung nih. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, pada Dia,
Tanjung Sari. Hah? Ketua Nisan, anggotanya Tanjung Sari. Hah? Belum hafal. Lupa ya? Lupa dihafal. Hah? Pakai ya? Sama juga. Lebih baik jujur gitu ya Pak ya. Oke. Lauci. Mana Lauci? Banyak. Oke. Silakan berdiri, Lauci. Nah, silakan berdiri. Nah, oke. 1, 2 ya. Roma 11 ayat 6. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan bagi Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Oke. Sekali lagi. 1, 2 ya. Mau Pak Coy atau Yufet? Oh, Yufet. adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagi Dia semuanya sampai Silakan dulu. Yang terakhir, Melati. Silakan berdiri. Melati. Oh, cuma 1. Hah? Oh, cuma 2 ya. Nah, 3. Saya kan tadi suruh berdiri, jadi nggak salah kan berdiri kan? Nah. Oke, silakan 1, 2 ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ah, tepuk tangan dulu. Oh, 1 lagi lupa ya. Tanjung Ano. Saya kira yang terakhir. Tanjung Ano, silakan berdiri. Hah? Tanjung Ano, silakan berdiri. Apa ya? Kok ada yang keluar tadi? Hah? Oh, pura-pura telepon. Atau betul-betul terima telepon. Ini jangan berbohong dalam gereja ya. Ini dalam gereja. Oke. Tanjung Ano, Roma 11 ayat 36. 1, 2 ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Halo, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini terima kasih kelompok Tanjungan paling kompak dan hafal semua. Kasih tepuk tangan dulu kelompok Tanjungan. Luar biasa. Ini yang namanya integritas. Karena hari ini saya akan berkhotbah tentang integritas. Integritas berarti ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang menghafal ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena itu akan menolong Bapak Ibu dan saya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, atau saat-saat kesenangan kita akan diingatkan bahwa firman Tuhan itu memiliki peran yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi ini adalah pribadi yang berintegritas. Ayat firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama Bilangan 23 ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama Bilangan 23 ayat 19. 1, 2 ya. Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta, bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi 1, 2 ya. Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta, bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Masakan Dia berfirman
melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tempat kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Dan karena itu untuk mencari orang yang jujur itu sangat-sangat sulit. Inilah dunia yang kita tempat. Mencari orang yang setia sangat sulit. Mencari orang yang dapat dipercaya juga sangat sulit. Suatu yang lengkap. Bahkan ada banyak orang berbicara tentang kebenaran, tetapi orang itu sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, apa itu integritas? Integritas berarti sesuatu yang utuh, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang tidak berbagi. Saya ulangi lagi, integritas adalah sesuatu yang utuh, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang tidak berbagi. Itu berarti pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang utuh, tidak terpecah, pribadi yang hidupnya selaras, pribadi yang hidupnya integral, integrasi, satu, menyatu. Dengan kata lain, bicara tentang integritas, berbicara antara kesesuaian antara pikiran, hati, dan kelakuan yang sama. Berarti bicara integritas, sesuatu yang utuh, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang tidak berbagi. Berarti ada keselarasan antara pikiran, hati, dan kelakuan. Ini integritas. Contoh, kalau orang lain ngomong tentang A, maka yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, dan yang ada di kelakuannya sama. Itu integritas. Kesesuaian antara pikiran, hati, dan kelakuan sama. Siapa diri orang itu di hadapan dirinya, siapa diri orang itu di hadapan orang lain, tidak pernah berubah. Karena meskipun tidak ada orang di sekitarnya, ia tetap jadi seperti diri. Yang ia lakukan tidak berbeda ketika ia ada di tempat khalayak umum, karena memang itu adalah aslinya diri. Artinya dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara di depan orang dan di belakang. Ini integritas. Di dalam Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ini berbicara tentang integritas. Kesesuaian antara apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulut, apa yang nyata dalam kelakuan, sama. Itulah integritas. Saya tanya Bapak, menurut saudara, saya ganteng tidak? Ini saya tanya, tolong kasih jawaban. Menurut saudara, saya ganteng? Kalau saya tanya sekali, menurut saudara saya ganteng nggak? Kalau saya banyak pertanyaan, menurut Bapak Pak Sergio ganteng tidak? Menurut Bapak Ibu Pak Sergio ganteng tidak?
Coba lihat, disinilah jawaban kita. Seringkali antara pikiran, hati, dan yang kita cakapkan tidak sinkron. Ketika kita bilang seseorang, aku ganteng gak? Iya, tapi iya sih, tapi mulut kita berkata lain, pikiran dan hati kita berkata lain. Itu namanya tidak sinkron, berarti tidak ada integritas. Ketika kita memuji seseorang, apakah pikiran dan hati dan kelakuan kita sama? Ketika ada seorang yang cantik sekali kalau hari ini, apakah itu betul antara pikiran dan hati sama? Bapak Ibu coba nilai diri sendiri. Dalam hal kecil seperti ini, saya punya integritas. Jika Anda katakan iya, tetapi hati berkata tidak, itu berarti pecah, tidak utuh. Itu berarti berbagi. Karena definisi dari integritas adalah sesuatu yang utuh, lengkap, tidak berbagi. Berarti kalau saya katakan ya kepada seseorang, tetapi pikiran dan hati saya tidak sama dengan apa yang saya lakukan, tidak ada integritas itu. Sudah ada di dalam diri saya. Kalau ganteng ya bilang ganteng, kalau cantik bilang cantik. Berarti kita belajar tentang jangan ada kepalsuan dalam diri. Seringkali kita takut dengan pasangan kita takut dengan orang lain daripada tersinggung. Ya kamu cantik sekali hari ini, kamu baik sekali, tapi kita sebenarnya dalam hati berarti antara pikiran, hati, dan kelakuan kita nggak sama. Dalam kehidupan gereja mula-mula, Bapak Ibu kalau ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di sana dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul dan dari rumah ke rumah membaca firman Tuhan, berdoa bersama, memecahkan roti bersama-sama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Tidak hanya itu, mereka menjual apa yang menjadi miliknya dan kemudian membawanya dan baginya bersama-sama. Ini bicara integritas. Tetapi kemudian nanti di Kisah Para Rasul pasal 5 kita melihat ada dua orang sepasang keluarga, yaitu Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka, kemudian mereka bersepakat dan datang kepada Petrus. Ananias duluan. Betul, Petrus bertanya, betul Ananias kau jual tanah itu harganya sekian? Betul Petrus, memang harganya cuma sekian. Sepakat dengan istri. Gak lama kemudian meninggal Ananias, datang istrinya. Ditanya lagi, betul Safira, hasil tanah jualanmu ini betul sekian? Betul. Kenapa jawab itu? Karena dua-dua sudah kompromi sebelumnya. Jadi tanah itu kan milik mereka. Mereka mau jujur atau tidak itu kan hak mereka. Yang Petrus mau adalah kejujuran. Antara yang di pikiranmu, yang ada di hatimu, itu yang kau cari. Tetapi justru yang didapat dari Ananias dan Safira itu berbeda. Berbohong. Dan seketika itu juga nyawa mereka putus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini berarti tidak ada kesesuaian antara kenyataan, pikiran dan hatinya dan kelakuannya. Contoh yang lain, misalnya dalam Yohanes pasal 12
Boleh ditampilkan. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Ketika Maria, seorang perempuan yang datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Perhatikan coba ayat 3. Yohanes pasal 12. Belum tahu. Boleh dibantu? Boleh dibantu? Perhatikan Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Mari kita lihat antara contoh kali pertama Ananias dan Safira. Bicara integritas, tidak ada kesesuaian yang ringan faktanya dengan apa yang mereka ucapkan. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Yohanes 12. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekalnya dengan rambutnya, dan gaulnya semerbak di seluruh rumah itu. Minyak yang mahal harganya. Perhatikan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5. Ayat 5. Halo, ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Perhatikan. Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya. Ia tuang dan meminyaki kaki Yesus. Tetapi ada pribadi yang lain, Yudas. Dia bilang begini, kenapa Maria ini buang-buang minyak yang mahal ini? Ini kalau dijual 300 dinar. Dan ini bisa dipakai untuk orang miskin. Tetapi perhatikan ayat 6. Ini kuncinya ayat 6. Menunjukkan tentang siapa pribadi Yudas. Ayat 6 mengatakan apa? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Kata-kata sebelumnya bilang apa? Kalau ini dijual bisa dipakai untuk orang-orang miskin. Tetapi ayat 6 itulah dirinya Yudas. Apa katanya? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Ini bercari integritas. Yang lain melakukan dengan baik, tetapi orang lain menggunakan kata-kata yang kelihatannya manis, baik, tetapi untuk mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri. Sering tak diharapkan orang-orang yang memiliki, orang-orang yang model Yudas. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, dia bilang apa? Kenapa kau lakukan itu? Itu berapa waktu? Lebih baik kau kumpulkan. Kan kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Berapa banyak kita seringkali memiliki sifat Yudas. Yudas menunjukkan bahwa dia bukan pribadi yang berintegritas. Sederhana. Ketika seorang memberi perpuluhan, orang lain bilang, kenapa kau kasih perpuluhan? Kenapa kau kasih uang dalam gereja? Kau sudah dipengaruhi untuk tidak punya integritas. Jadi Bapak Ibu, baik Ananias, baik Safira, baik Yudas Iskariot menjadi orang yang tidak berintegritas. Karena yang ada di pikiran, yang ada di hati, dan apa yang dilakukan tidak sesuai. Saya kasih teori ke Bapak Ibu. Minggu depan kasih saya jawabannya. Kalau
kira-kira punya integritas apa? Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jari di telapak tangan Yesus, sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya Tuhan Yesus, aku sekali-kali tidak percaya. Minggu depan kasih saya jawaban. Kira-kira Thomas itu orang yang integritas itu. Saya tidak akan bahas di sini. Ini teori Bapak. Pulang dan cari. Thomas berintegritas. Nah, kalau pertanyaan itu dialihkan ini, pagi ini, apakah Bapak Ibu orang yang berintegritas? Tanya diri sendiri. Apakah saya orang yang berintegritas? Orang yang utuh, lengkap, tidak berbagi. Antara pikiran, hati, dan kelakuan saya sama, tidak ada perbedaan. Ketika saya ngobrol dengan orang, itu fakta, itu yang saya sampaikan. Tidak ada yang saya tutup. Ini integritas. Apakah saudara orang yang jujur ketika orang lain tidak melihat? Apakah saudara tetap melakukan yang benar meskipun di sekitar saudara banyak orang yang tidak hidup benar? Apakah saudara tetap memegang teguh kebenaran meskipun 99 orang berkata tidak? Apakah saudara tetap memegang janji meskipun tidak ada yang paksa saudara? Apakah saudara tepati bayar hutang meskipun tidak pernah ditagih? Ini integritas. Apakah saudara berani akui kesalahan? Di hadapan banyak orang. Ini integritas. Apakah saudara berani menolak dosa meskipun konsekuensinya adalah saudara diuji? Apakah saudara tetap menolong orang lain meskipun saudara tidak mendapat balasan? Ini integritas. Inilah ujian untuk kita semua. Orang yang berintegritas adalah orang yang tampil apa adanya. Bapak Ibu ingat kisah tentang Samuel waktu melantik Daud menjadi raja. Ia panggil anak-anaknya Isai. Satu-satu maju dalam hatinya Samuel. Kayaknya ini cocok. Kayaknya ini cocok. Ini tinggi, besar, gagah, ganteng, kuat. Tetapi dalam 1 Samuel 16 ayat 7, apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7? Bukan apa yang dilihat mata. Coba tampilkan ayat. 1 Samuel 16 ayat. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menyoloknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat ada kesesuaian antara pikiran, hati, dan pikiran. Samuel hampir saja jatuh, tetapi ia diingatkan oleh bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat fisik, Tuhan melihat hati.
Saudara-saudara, ingat ini, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat pikiran kita. Kita bisa berkata ya kepada orang lain, tetapi kalau pikiran dan hati kita tidak sama dengan apa yang keluar dari mulut kita, Tuhan integritas. Mari kita lihat tema kita pagi hari ini. Bilangan 23 ayat 19. Apa yang dikatakan? Tapi mari kita perhatikan dengan kita. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Mengapa kita harus memiliki integritas dalam hidup? Yang pertama, karena Allah sendiri adalah Allah yang berintegritas dan integritasnya sendiri. Kenapa kita harus miliki integritas? Karena Allah sendiri adalah Allah yang berintegritas dan integritasnya itu sempurna. Ayat yang kita baca dikatakan bahwa Tuhan berbicara dan dia pasti menepati. Tuhan tidak pernah lalai dalam apa yang dia sampaikan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu pasti digenapi, pasti ditepati. Berarti Tuhan adalah Tuhan yang berintegritas. Pernahkah kita ketemu di dalam satu ayat Alkitab yang Tuhan berfirman dan tidak melakukan? Kita tidak pernah menemukan satu ayat dalam Alkitab yang Tuhan ngomong A tapi kemudian lupa tidak melakukan, atau dia ngomong A B tapi dia lakukan yang dia pasti melakukan apa yang dia firmankan. Kenapa? Karena itulah sifat karakter Allah yang tidak pernah berubah. Maliaki 3 ayat 6. Aku Tuhan tidak pernah berubah. Ini cara integritas. Aku Tuhan tidak pernah berubah. Maliaki 3 ayat 6. Bapak Ibu hari ini berubah. Bapak Ibu yang sudah menikah masih ingat janji nikahnya? Bapak Ibu masih ingat janji nikahnya di altar? Janjinya masih ditepati atau sudah berubah? Bapak Ibu yang sudah menikah ingatkan janji nikahnya? Ini bagi yang sudah menikah ini. Yang tidak menikah tidak usah jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah janji di altar, masih ingat janjinya? Berubah tak janji hari ini? Berubah tak? Ayo, saya tanya pasangan bermuda, mana Pak Pelaku, mana Ibu Pelaku? Mau ditanya keluarga, oh Pak C ini dan Ibu C. Saya mau tanya, berubah nggak janjinya? Berubah jadi jauh lebih baik atau jauh lebih hilang sedikit? Ini baru 8 ya atau 10 tahun? Integritasnya. Siapa di sini menikah paling lama? Ibu? Bapak Ibu Yesi? Oh Pak Gea? Ya. Pak Gea ini mungkin sudah 30-an tahun Pak ya? Sudah menikah. Bapak masih ingat janji Bapak di apa? Waktu itu masih cerewet. Oh dulu nggak cerewet. Sekarang cerewet. Dulu nggak cerewet, sekarang cerewet.
minggu lalu. Nah, masih ingat janji itu? Berubah nggak janji? Janjinya terhadap ibu berubah nggak? Berubah. Kenapa berubah? Ada peningkatan. Meles. Ini bicara integritas antara hati dan pikir bersama ya. Bapak bisa perhatikan. Waktu kita janji di Allah, apakah engkau akan mengasihi istrimu, suamimu, menghormati suamimu dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan kaya dan miskin? Berarti sama, ada duit, tidak ada duit, sayangnya sama. Tidak ada penghasilan, sayangnya sama. Tapi janji dia dapat Tuhan. Apakah janji Pak J kepada Ibu Cici tak pernah berubah? Integritas, tanya diri sendiri. Di sini Pak G dan Ibu ya, yang setiap pernikahan yang tidak berubah. Kemudian Pak Yesi ada, Pak Desra juga ya. Mungkin sudah hampir 30 Pak ya. Pak Sergio ini mungkin sudah 20 tahun ya, itu 18 tahun, 19. Ya. Pak Ece mungkin sudah 12 tahun, 15 tahun. 11. Apakah Pak Ece berubah janjinya? Nggak ingat lagi. Dulu saya janji apa ya? Nggak tahu lagi. Waktu itu ya, daripada nggak janji nggak nikah, ya udah janji aja. Nah ini cara integritas. Itu sebenarnya tadi saya katakan. Setiap perkataan, setiap janji, setiap apa yang kita katakan, apakah memang sinkron pikiran, hati, dan kita? Ini cara. Jangan ngomong integritas kepada orang lain. Jangan dulu orang lain, tapi tanya diri, aku ini pribadi integritas. Karena Tuhan sendiri katakan, apa yang kamu janjikan, apa yang kamu firmankan, aku pasti. Kalau ia berjanji menyelamatkan, ia pasti menyelamatkan. Kalau ia berjanji memberi hidup kekal, ia beri hidup kekal. Yesus kata itu. Kalau ia berjanji memberkati, ia memberkati. Kalau ia berjanji menyertai, ia menyertai. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan dunia. Maka Allah sendiri, Tuhan sendiri adalah pribadi yang berintegritas. Kalau Bapak Ibu dan saya adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia, berarti kalau Allah berintegritas, maka kita juga harus berintegritas. Tuhan tidak pernah menyangkal firman-Nya karena karakternya tidak pernah berubah. Karena integritas Tuhan itu, maka kita ada sama Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus punya integritas? Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang berintegritas dan integritas sempurna. Yang kedua, kenapa kita harus berintegritas? Karena itu kehendak Tuhan untuk kita. Itu kehendak Tuhan bagi umatnya supaya hidup dalam integritas. Coba lihat Efesus 5 ayat 1. Apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 1?
kita ikut model atau contoh dari Tuhan kita. Kita tiru apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan berintegritas, berarti kita ikuti model Tuhan yang berintegritas. Penurut. Berarti kita tiru, kita ikuti model itu saja. Allah menghendaki supaya kita berintegritas. Jadilah penurut. Terus apa yang Allah lakukan. Copy paste, ikuti saja. Kalau dia bilang mengasihi, dia mengasihi. Kalau dia bilang mengampuni, dia mengampuni. Kalau dia bilang memberi, berilah. Kalau dia bilang mengasihi, kasihilah. Karena ini integritas. Itu yang Tuhan mau. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Apa yang dikatakan di sana? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Yang pertama apa? Berlaku adil. Yang kedua apa? Mencintai kesetiaan. Yang ketiga apa? Rendah hati. Berarti Allah mau kita jadi penurutnya. Tetapi di saat yang sama juga Allah mau supaya kita ini berlaku adil. Kita ini mencintai kesetiaan dan kita ini hidup rendah. Adil tidak selalu bicara sama rata dengan baik. Adil itu tidak bicara sama rata. Kalau saya makan 2 piring, apakah anak kecil makan 2 piring? Tidak. Seringkali yang kita tafsirkan adil itu sama, dapat porsi yang sama. Itu hampir semua pikiran kita begitu. Tapi adil itu bicara kapasitas, kemampuan. Nah, seringkali kalau kita bagi kue kepada anak-anak, kita selalu minta kakaknya mengalah, karena adik itu masih kecil. Kita kasih lebih banyak kepada adik yang anak kita yang paling kecil. Kakaknya, kau mengalah ya. Nah, adikmu masih kecil. Ini enggak adil. Berapa banyak yang dimakan oleh anak yang kecil? Karena itu kita harus tinggi. Kalau sekarang kau selalu memberi lebih banyak kepada dia, maka di kepalanya adalah tertanam bahwa apa yang kuminta harus dikasih. Aku harus lebih besar, aku harus lebih banyak. Itu tertanam sampai dia besar, dia tetap tidak itu. Aku yang nomor 1. Seringkali dalam mendidik anak-anak kita hanya melihat dia kecil lebih banyak supaya dia tidak begitu porsi. Karena itu kita jadi penurut, tetapi saat sama Tuhan minta kita supaya adil. Bapak-bapak, apakah sudah adil terhadap istri dan anak-anak? Ibu, apakah sudah adil dalam semua perlakuan terhadap suami dan anak? Apakah kau setia? Apakah kau rendah hati? Apakah kau rendah hati kalau Allah rumah? Apakah kau menghormati orang lain kalau statusnya lebih tinggi ataupun yang terbesar? Ini didikan Tuhan. Cinta akan setia. Setialah. Bapak-bapak jangan pernah berpikir untuk ganti istri. Ini bapak-bapak. Dia adalah teman sekarang. Ibu-ibu jangan pernah mau berpikir sedikit ganti suami. Jangan bandingkan suamimu dengan tetangga.
Paulus sendiri berkata dalam Efesus 4 ayat 25, ini paling banyak kita lakukan dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 25. Coba ditampilkan. Ini paling banyak kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama 1-2 ayat. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Buang dusta. Jangan ada dusta di dalam rumah tangga. Jangan ada dusta di antara kita. Apakah pikiranmu, bapak-bapak, itu mau sampaikan kepada istri? Apakah ibu yang di pikiranmu, di hatimu itu mau sampaikan kepada pasangan? Inilah integritas. Jangan berdusta. Karena Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Orang yang tidak punya integritas seringkali berdusta, suka berdusta di hadapan orang lain, benar, jujur, menyayangi, tetapi di belakangnya tidak. Berarti ia tampilkan itu hanya untuk apa? Pencitraan. Itu sebabnya Tuhan mengutuk orang-orang yang demikian. Yesaya 29 ayat 13 katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari aku. Coba tunjuk tanya. Waktu saudara mendengar khotbah, pikiran saudara gimana? Waktu saudara menyanyi, pikiran apa yang kemana? Waktu saudara berdoa, pikiran hatimu tertuju kepada Allah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari aku. Saya menutup renungan ini di dalam Amsal 11 ayat 20. Saya menutup renungan ini dalam Amsal 11 ayat 20. Akan dikatakan di sana, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya digenapi. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya digenapi. Orang yang mendua hati, ingat ayat hafalan kita minggu lalu. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Orang yang serong bibirnya, artinya apa? Orang yang antara pikiran hatinya dan yang keluar dari mulutnya nggak sama. Ini adalah kekejian di mata Tuhan. Coba cek, coba tanya diri sendiri. Apakah kita adalah orang yang berintegritas? Apakah perkataan dan kelakuan saya sama? Biarlah pujian yang tadi kita naikkan firman Tuhan tadi. Ujilah aku. Beranikah engkau berdoa, Tuhan ujilah. Beranikah engkau berkata, cobalah aku Tuhan. Tanyakan diri, aku orang yang berintegritas. Integritas itu utuh, lengkap, tidak berbagi. Tuhan benci dengan orang yang serong bibirnya. Tuhan tidak senang dengan apa yang berbeda antara hati dan pikiran. Karena
mulut ini satu-satunya cara untuk menggambarkan siapa kita. Dengan baik, mulut kita itu adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan siapa diri kita. Karena itu, jadilah pribadi yang berikhlas. Tuhan